Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman Jangan lupa semua. di Pada subscribe, kesempatan like, kali and ini, comment di videonya video kali teman-teman. ini, saya akan menyelesaikan mata kuliah statistik yang berjudul SPSS atau Statistical Products and Service Solution. Selain materi SPSS, saya akan membahas contoh pengelola data, cara memasukkan data dan menghitung data di aplikasi SPSS. Di sini ada sejarah SPSS. SPSS awalnya itu pakai statistik untuk ilmu sosial. Namun diliris di versi pertama yaitu pada tahun 1968 setelah dikembangkan oleh Norman Hani dan Chi Hadley Hull. Normani sendiri yaitu seorang ilmuwan politik pasca sarjana di Stanford University. Saat itu sedang mengadakan riset profesor di Departemen Ilmu Politik di Stanford dengan Profesor Emeritus Ilmu Politik di University of Chicago. SPSS itu merupakan salah satu program aplikasi yang paling banyak digunakan untuk analisis statistik dalam ilmu sosial. Contohnya penelitian pasar, perusahaan survei, peneliti kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, SPSS asli manual Niben dan Hull 1970 telah digambarkan sebagai salah satu buku sosiologi yang paling berpengaruh. Nah, teman-teman, itu secara singkatnya SPSS. Namun di masa sekarang manusia sudah terbiasa dengan teknologi, kecanggihan teknologi. Tak pernah bisa terlepas gitu. Jadi dengan kecanggihan alat-alat tersebut, diantaranya itu komputer, laptop, HP bahkan sekarang tuh ya yang bisa kita gunakan. Nah, untuk memudahkan komputer atau laptop memudahkan para mahasiswa, para guru, para dosen gitu untuk membuat makalah, karya tulis ilmiah, skripsi dan lain sebagainya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju, aplikasi dalam sebuah komputer atau laptop juga semakin bervariasi dengan tujuan untuk mempermudah pengguna dalam mengolah data yang dibutuhkan. Salah satunya adalah aplikasi SPSS ini. Aplikasi SPSS adalah aplikasi yang digunakan untuk mengolah data statistik yang menyajikan berbagai kemudahan di dalamnya. Jadi di zaman sekarang itu sudah teknologi itu udah sangat canggih di 4.0 ini gitu. Jadi SPSS ini gitu kan digunakan untuk mengolah data statistik yang menyajikan berbagai kemudahan di dalamnya. Nah, di sini ada pengertian SPSS. Secara umum SPSS atau Statistical Products and Service Solution, program aplikasi yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistik dengan menggunakan komputer atau media lain seperti laptop gitu. Jadi SPSS itu merupakan program aplikasi gitu yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistik dengan menggunakan teknologi gitu. Nah, di sini setiap aplikasi pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, kelebihan SPSS di sini dapat melakukan lebih cepat dalam proses perhitungan statistik, tidak menggunakan rumus gitu. Tapi ada tafsiran gitu. Memudahkan dalam penghitungan statistik mulai dari yang sederhana sampai yang rumit sekalipun dengan menggunakan aplikasi SPSS ini. Yang terakhir tampilan data lebih informatif sehingga mempermudah pengguna dalam membaca hasil yang diberikan gitu. Ketika kita sudah paham, sudah mengerti dengan apa itu SPSS, cara mengolah datanya seperti apa, perhitungan seperti apa gitu, pasti kita akan sangat mudah gitu teman-teman untuk mengerjakan di aplikasi SPSS ini gitu. Dilihat dari pengertiannya juga gitu kan, dilihat dari fungsi SPSS-nya juga gitu. Nah, di sini
ada kekurangan SPSS. Walaupun friendly user, namun program ini tetap tergolong rumit. Pengguna program ini minimal harus mengetahui dasar dari ilmu statistik untuk menjalani program ini gitu. Kalaupun sudah banyak kelebihan gitu, tapi program ini juga rumit gitu bagi orang yang belum paham tentang SPSS. Jadi ketika kita belum mengetahui gitu ilmu statistik, terus cara memasukkannya ke SPSS, jadi kita harus belajar terlebih dahulu gitu. Gimana sih cara memasukkan data ke SPSS gitu kan. Jadi minimal kita harus mengetahui dasar-dasarnya dulu gitu. Di sini setiap aplikasi kan punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, tugas dari pengguna, apa sih tugas kita gitu sebagai pengguna dalam SPSS ini? Pertama kita mendesain variabel yang akan dianalisis, memasukkan data, melakukan penghitungan dengan menggunakan tahapan yang ada pada menu yang tersedia gitu. Jadi menu-menu SPSS sudah yang tersedia, yang penting kita tahu apa itu menu file, menu view gitu. Nah, di sini yang kedua, tugas dari pengguna setelah penghitungan ialah menafsir angka-angka yang dihasilkan oleh SPSS. Nanti akan ada di output gitu. Proses penafsiran lebih penting daripada sekedar memasukkan angka dan menghitungnya, serta harus dibekali dengan pengertian mengenai statistik dan metodologi penelitian gitu. Apakah parametrik atau non parametrik gitu. Jadi kita harus paham dulu sebelum kita melakukan sebuah pemasukan data SPS ke aplikasi SPSS gitu. Nah, di sini pengenalan menu SPSS hampir sama dengan Microsoft Office gitu. Cuman ada perbedaan sedikit gitu. Nah, di sini ada menu utama sama submenu gitu. Yang pertama menu file. Nah, di menu file itu ada new, ada open gitu, ada save as. Jadi, terus menu edit ada undo, redo, copy, cut gitu. Menu view ada status bar, tools bar, font. Menu data, is variable, insert case gitu. Jadi nih di sini kan udah ada udah ada tugas-tugasnya. New itu kan untuk membuat file yang baru gitu. Jadi teman-teman bisa baca-baca atau bisa cari referensi lain gitu kan, karena di zaman sekarang HP juga gitu kan, kalau kita mencari informasi di media di HP gitu, khususnya yang sering kita bawa kemana-mana, itu banyak sekali referensinya gitu. Nah, ada menu transport, menu analysis, menu grafis, menu utilities, menu add-on, menu Windows, menu help. Nah, di sini yang paling penting itu menu analysis. Nah, menu analis merupakan menu di mana kita melakukan analisis data yang telah kita masukkan ke dalam komputer atau laptop. Menu ini merupakan menu terpenting karena semua pemrosesan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan menu ini. Ketika kita ingin menguji, kalau misalkan contohnya uji normalitas atau uji homogenitas, kita pasti masuk ke menu analis. Jadi di sini di mana menu analis itu sangat penting gitu dalam pemrosesan dan analisis data gitu. Di sini ada apa aja gitu submenunya, ada report gitu, ada table, ada descriptive statistik, terus ada confirming dan lain sebagainya. Nah, menu grafis, ada galeri, ada map. Jadi baca-baca atau cari referensi lain gitu. Menu Windows, menu help. Nah, setelah pengenalan menu, nah di sini teman-teman ada contoh data hasil kuesioner minat kelas A dan kelas B terhadap smartphone. Saya di sini akan menggunakan
uji normalitas dengan SPSS gitu. Nanti kita langsung ke contoh saja bagaimana caranya. Nah, oke, ini materinya udah selesai gitu kan. Pengenalannya yang dasarnya gitu. Nanti kita langsung ke contohnya. Tadi saya sudah ada kan datanya, contoh datanya itu ini. Nah, contoh datanya ini saya ada di Excel, nanti tinggal di copy aja dari Excel ke SPSS-nya gitu. Nah, ini tampilan dari SPSS. Ketika teman-teman pengen ingin membuka SPSS, nanti tampilannya akan seperti ini. SPSS yang saya gunakan ini IBM SPSS statistik. Nah, di sini data contoh data hasil kuesioner minat kelas A dan kelas B terhadap smartphone. Nah, di sini ada kelas A dan kelas B. Nah, di contoh ini saya mengambil jumlah data yang kelas A itu ada 14 dan yang kelas B jumlah datanya itu ada 13 gitu, jumlah respondennya. Nah, untuk memudahkan saat kita menganalisis data, saya kasih kode. Kelas A saya kasih kode 1, kelas B saya kasih kode 2. Nah, setelah ini langsung saja kita ke SPSS-nya. Nah, di sini saya sudah mendefinisikan. Nah, ini name-nya hasil. Saya ketikkan hasil ya, teman-teman. Dan yang kedua saya ketikkan kelas. Di sini itu teman-teman, kalau teman-teman mempunyai 2 kata, jangan sampai jangan pakai spasi. Jadi penafsirannya gak usah dipakai spasi gitu. Misalkan kalau 2 kata, kalau 1 kata ya tidak ada spasi sama sekali. Nah, baru di label gak apa-apa dikasih spasi ketentuannya gitu. Hasil saya definisikan di labelnya hasil kuesioner minat. Yang keduanya saya definisikan kelas. Dan setelah itu teman-teman jangan lupa diisi values-nya di kolom kedua atau di baris kedua dengan mendefinisikan. Nah, di sini kenapa 1? Karena saya definisikan kelas A itu kodenya 1 dan kelas B itu kodenya 2 gitu, teman-teman. Oke. Nah, setelah selesai di variabel view, kita langsung ke data view untuk memasukkan datanya. Nah, di sini saya sudah copy pastekan karena tadi ngeblank laptopnya gitu. Nah, di sini saya sudah dari mana gitu. Ini data 14, kita masuk ke Excel. Nah, saya tadi mengcopy dari nomor 1 sampai nomor 14 datanya. Nah, sekarang kita pindah ke kelas B. Di copy lagi aja dari data 1 sampai data 13 aja karena jumlah datanya beda antara kelas A dan kelas B. Kita copy-kan masuk ke SPSS lagi. Nah, kita di bawahnya di pastenya di bawah nomor 14 berarti di nomor 15. Nah, untuk kelasnya kita kembali lagi ke SPSS.
kita kembali lagi ke data tadi contohnya. Nah, kalau kelas berarti kita coffee-nya di kode A kalau kelasnya A gitu. Sampai nomor 14 kita coffee, lalu kita paste di barisan di kolom kelas. Nah, kenapa di sini 1? Karena tadi kodenya itu kelas A itu 1. Nah, di bawah lagi nanti kita copy-kan lagi yang kode B-nya. Kode B-nya itu 2. Jadi kita copy-kan lagi sampai nomor 13. Copy. Nah, lalu pastekan. Nah, paste. Oke. Ini datanya udah ada. Jumlahnya ada 27 antara kelas A dan kelas B. Nah, di sini karena kita akan uji normalitas, kita masuk ke analyze. Nah, klik analyze, kita pilih submenu deskriptif statistik, lalu kita pilih explore. Nah, kita langsung pindahkan hasil kuesioner minat. Nah, kita pindahkan ke dependent list. Yang kelas kita pindahkan ke factor list. Kenapa? Kalau misalkan datanya itu sama jumlahnya, kita pindahkan ke dependent list gitu. Setelah itu kita pilih floats. Nah, karena kita akan uji normalitas, maka kita pilih yang normality floats with test. Klik continue, lalu oke. Tunggu sebentar hasil uji normalitasnya. Emang agak lama. Nah, outputnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, yang kita seperti ini. Nah, di test of normality, apakah normal atau tidak, di sini di Shapiro will ada segitu signifikan gitu. Nah, teman-teman kan kalau di uji normalitas, kalau misalkan kurang lebih dari 0,5 berarti distribusinya itu normal. Kalau kurang dari 0,5 itu berarti tidak normal. Kalau data signifikan ini tidak normal, distribusinya tidak normal, berarti itu masuknya ke non parametrik gitu. Kalau yang lebih dari 0,5 nih, ini kan 963 dan 931, jadi lebih dari 0,5. Data ini berarti normal gitu. Oke, sekian. Kalau misalkan kalau teman-teman pengen data hasilnya ini yang test of normality-nya, kan ada garis nih. Teman-teman tinggal copy aja. Copy.
Nah, nanti teman-teman mau dipindahkan misalkan ke dokumen atau ke Word gitu, data hasil test of normality-nya atau uji normalitasnya gitu. Mungkin itu aja teman-teman, sekian dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.